Pokoknya jangan tegang. Ingat, kita berproses dan kita hasil serahkan kepada yang kuasa saja. Ini semua ya, berbagai metode, maka langkah terakhir adalah apa Bapak Ibu? Berdoa. Berdoa, mendoakan anak-anak agar mencapai tujuan yang kita tetapkan, yang ditetapkan, tujuan pembelajaran itu saja. Ngatur Pak Iwan ya. Ya siap, pasrah Pak. Oke, ya, masa dengan berdoa. Oke, Bapak, terima kasih sudah presentasi masing-masing kelompok luar biasa, tanggapannya luar biasa, bisa diatasi semua, bagus sekali. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya izinkan saya share screen kembali, Bapak Ibu. Sampun terlihat ya? Sudah Bapak. Oke. Bapak Ibu, setelah kita melewati sesi presentasi, kita akan refleksi aktivitas pembelajaran, Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan. Di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik yang pertama, siapa rekan dalam kelompok panjenengan? Dari satu kelompok ini ya, di Rukol kali ini, yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai, namun masih perlu dikembangkan. Siapa dan nilainya apa itu? Ya, cukup menantang ini, Bapak. Tidak usah sungkan, Bapak Ibu. Tidak usah sungkan, nggak apa ya. Dari kelompok kita balik sekarang, masih hot ini ya. Kelompok 1, ayo, monggo. Siapa yang memiliki satu nilai yang masih perlu dikembangkan? Dan nilainya apa itu? Apa kolaboratif, atau mandiri, apa reflektif, dan sebagainya. Monggo kelompok 1 dulu. Kalau saya isin. Nah, inilah keterbukaan di sini kita diuji ya. Pak Hendri, monggo Pak Hendri. Biasanya korbannya bapak-bapak ini. Bani mawon Pak. Bani mawon. Maka Bani, tunjuk Bu, nggak apa-apa. Nanti Japri mohon maaf Bu. Aja dibully loh Pak engko. Oh enggak. Nah, kelompok 2 dan 3 siap-siap. Baik, sebenarnya dari kelompok saya itu yang mempunyai nilai yang perlu dikembangkan itu Pak Hendri. Pak Hendri itu mempunyai nilai inovatif yang tinggi, tetapi beliau tidak mau menampakkan keahliannya kepada kita semuanya. Dan cara berpikirnya beliau itu sangat kritis sebenarnya. Terbukti waktu kita kolaborasi dalam kelompok kemarin, itu muncul ide-ide kreatif dari Bapak Hendri. Itu, tapi ya mungkin Pak Hendri masih kurang percaya diri itu. Perlu dipupuk juga untuk kepercayaan diri dari Pak Hendri. Terima kasih. Wah, jawabannya politis banget nih. Sip, betul. Yang kedua, benar. Memang benar, Pak. Memang benar, Pak. Mengapa, Bu, nilai itu penting untuk Anda dan proses kolaborasi kelompok? Mengapa inovatif itu penting, Pak Hendri? Mungkin Pak Hendri bisa menambahkan. Ya, memang benar, Pak. Apa yang disampaikan Ibu Kesi itu memang benar. Enggak pedean, Pak. Malu, Pak. Apalagi sama Pak Iwan, sama Pak Abdul, Bu Endang itu senior-senior saya semua itu, Pak. Penyakit saya itu, Pak, dedekan, Pak. Oh, setelahnya Buria ini Buria, urusannya ini Buria. Dan untuk masalah inovatif itu memang harus kita punyai karena apa? Kalau di mana kita misalkan ada di titik kebuntuan, Pak. Suatu masalah ada titik kebuntuan dan harus hadir ada ide kreatif itu memang harus kita tanamkan sejak mulai hari ini, mulai kita sejak jadi CGP harus berani berinovasi tanpa nanti hasilnya gimana, yang penting X-nya dulu, hasil belakangan, Pak. Gitu aja, Pak. Terima kasih.
Terima kasih, luar biasa. Oke. Ini yang ketiga ini, berikan apresiasi dalam bentuk surat ya. Bukan surat cinta ya. Surat terima kasih kepada rekan yang menginspirasi tersebut lah. Ini monggo Bu Ani dan Pak Hendri dan kelompok yang satu ya. Ternyata inovatif itu penting. Nanti tolong dikirim ya, lewat email aja. Oke, terima kasih. Kirimnya di mana Pak ini Pak? Semangat Pak Hendri. Oke. Sekarang kelompok 2, monggo kelompok 2. Siapa rekan? Ya, Bu Endang, monggo. Disi karo Bu Endang ya, monggo. Belum saya diberikan surat cinta, Pak. Monggo Bu Endang. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf Bapak, sebetulnya bukan satu nilai yang masih perlu dikembangkan, enggak. Saya lebih tertuju kepada Bu Isna. Bukan tentang yang masih perlu dikembangkan, tetapi beliau sangat menginspirasi Bapak dalam hal apa? Satu, pernyataan beliau tentang keberpihakan pada murid itu ternyata menimbulkan inovasi, ide-ide baru dari satu kata itu menjadi berkembang menjadi metode-metode yang tercipta hari ini Bapak, diskusi dari 3 kelompok itu yang akhirnya sangat menarik sekali, terutama untuk menyelesaikan permasalahan saya tentang numerasi itu tadi. Itu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Endang. Jangan lupa surat terima kasihnya. Oke, Bapak. Oke, Bu Isna tuh, alhamdulillah. Kakak kelompok 3, monggo. Ini kalau nggak ada yang angkat tangan, saya angkat tangan Bapak. Nah, monggo Pak Abdul. Saya menunggu yang ibu-ibu dulu ini. Monggo Pak Abdul. Oke, saya Pak. Oke. Kalau saya itu mengamati buria Pak, mempunyai kodrat alam yang luar biasa. Pedagangan mengamati terus. Modus ora iki? Pak Iwan. Modus. Suaranya merdu Pak, Nah, dan lemah lembut gitu. Tetapi andaikan itu dimaksimalkan untuk modal dasar dalam berkolaborasi dengan wali murid, dengan pihak-pihak lain, itu hasilnya bisa luar biasa. Nah, itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan lupa surat terima kasihnya loh, ya, Bu Ria, Pak Abdul. Oke, Bapak Gus. Untuk Buria. Oke, Bu Endang, monggo. Ada Satu lagi Pak, ngapunten, saya juga terinspirasi dengan Pak Iwan itu tadi. Contoh-contoh konkretnya yang di lapangan itu sangat-sangat bermanfaat sekali, Pak. Oke. Menginspirasi sekali. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Surat terima kasih Bu Endang dan Pak Iwan. Siap Pak. Akhirnya nyambung. Siap. Oke, Bapak Ibu, terima kasih luar biasa jenengan sudah mengemukakan dan jadikan ini sebuah inspirasi untuk apa? Untuk pengembangan diri kita, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, refleksinya kayaknya waktunya juga terus mendesak. Sebelum memasuki pertanyaan pemantik di yang terakhir, Bapak Ibu, izinkan saya share screen tentang kompetensi kepala sekolah, Bapak Ibu. Kenapa harus ini saya sampaikan? Karena ada kaitannya modul 1.2 ini dengan kompetensi kepala sekolah. Yang manakah itu, Bapak Ibu? Penyanyi bisa melihat di sini. Pembelajaran modul 1.2 itu sesuai, ya, kongruen ya kalau bahasa matematikanya ya, dan nyambung dengan kompetensi kepala sekolah. Di modul 1.2 ini sekilas Bapak Ibu ya, ada kompetensi kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Subindikatornya penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran sebagai kepala sekolah yang notabene penjenengan dididik adalah menjadi calon-calon pemimpin pembelajaran. Nah, inilah indikator kepala sekolah, inilah kompetensi kepala sekolah yang notabene ini nyambung runtut dengan modul 1.2. Ada juga indikator yang kedua, Bapak Ibu, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Ya, di situ ada 1.2.1, refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Cocok, Bapak Ibu. Ya. Ada juga 1.3, orientasi berpusat pada peserta didik.
ada 1.3.1 empati terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tentunya ditanyakan dulu ya. Tadi Bu sudah dipancing tadi ngomong karepmu piye? Nggih Bu. Turutane tak usahane ya kan gitu tuh Bapak Ibu ya. Jadi sangat cocok. Ada kompetensi 2.2 Bapak, kolaborasi. Nah, jelas ini sekali. Jadi Bapak Ibu, pada pendidikan guru penggerak ini semua modul ada kaitannya dengan program kompetensi kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi nyambung banget. Untuk itu Bapak Ibu, ini saya tutup. Itu sekilas Bapak Ibu ya. Agar penjenengan juga tahu, oh ternyata yang saya pelajari ini ada kaitannya juga dengan kompetensi KS maupun pengawas sekolah, Bapak Ibu ya. Oke, saya stop share screen dulu, kita kembali ke share screen awal. Terkait hal tersebut Bapak Ibu, maka di sini muncul pertanyaan Bapak Ibu. Nah, jreng-jreng ini dia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pada intinya bahwa kalau ada yang mungkin tanya di luar sana, apa kok gini, kok menjadi calon kepala sekolah dan pengawas dan sebagainya. Pendidikan panjenengan di dalam guru penggerak ini sudah jelas-jelas nyambung dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang KS ataupun pengawas. Apa itu? Tadi sudah saya share tadi. Nah, sekarang pertanyaan terkait kompetensi KS atau pengawas, berikan contoh rencana kegiatan pengembangan diri kepala sekolah atau pengawas sekolah yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid. Sebutin mawon rencana penjenengan, rencana Bapak Ibu seandainya penjenengan jadi KS ataupun pengawas. Monggo, siapa yang mau saya amini, monggo diamini semua. Monggo. Amin. Pak Abdul, monggo. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Seandainya jadi kepala sekolah, maka saya akan membuka layanan pengaduan Bapak. Artinya apa? Nomor HP itu akan saya sampaikan kepada wali murid maupun murid. Kenapa? Karena dengan adanya kontak HP yang dipegang oleh mereka, jadi seakan-akan mereka punya jalur pusat, dekengan pusat. Jadi andaikan ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak semestinya, mereka bisa langsung berkomunikasi dengan kepala sekolah dan kepala sekolah bisa mengambil tindakan. Tetapi kalau tidak ada jalur seperti itu, maka komunikasi buntu. Jadi aspirasi mereka tidak tersampaikan ke kepala sekolah dan akhirnya kepala sekolah tidak tahu. Jadi untuk mengatasi hal yang belum berpihak pada murid, saya akan membuka jalur komunikasi dengan murid langsung sehingga apa kalau mereka bisa saya tangani langsung. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdul. Seandainya Pak Abdul jadi kepala sekolah, amin, membuka layanan pengaduan. Dan jangan lupa Pak Abdul, pengadu dirahasiakan, kan gitu Pak Abdul ya? Ya. Nomor dirahasiakan. Oke, terima kasih Pak Abdul. Luar biasa, semoga tercapai ya. Yang jadi pengawas, monggo yang lain yang mau jadi pengawas, monggo Bapak Ibu. Satu program, lek jadi pengawas ya aku piye, kan gitu ya. Monggo. Nggak usah, Pak Iwan, monggo, amin. Terima kasih. Ini kan berandai-andai Pak. Berandai-andai kan boleh. Bermimpi kan boleh. Harus. Bermimpi kan boleh. Kan begini, kita mengibaratkan sebuah lembaga sekolahan yang kita naungi selama ini itu kan sebuah sebuah pabrik yang menghasilkan, jika itu sebuah pabrik, itu pabrik yang menghasilkan barang. Tentunya barang itu kan yang berkualitas dan kehadirannya dinanti oleh peminatnya. Misalkan jika dikembalikan lagi ke lembaga pendidikan, itu yang saya rasakan khususnya di daerah saya, itu lembaga yang sukses, bisa dikatakan sukses itu adalah lembaga yang siswanya banyak. Itu realitas di lapangan seperti itu. Nah, siswanya banyak itu dikatakan sebagai lembaga yang sukses. Bagaimana untuk
mendapatkan atau mencapai di titik tersebut, seperti yang sudah yang saya lihat adalah tentang penanaman karakter yang diutamakan. Penanaman karakter kepada peserta didik itu yang diutamakan. Masalahnya apa? Untuk mencegah anak didik kita itu dari hal-hal yang negatif seiring dengan perkembangan zaman. Pembentukan karakter itu melalui apa? Yaitu melalui budaya-budaya positif seperti sempat kemarin saya katakan, yaitu dengan penggunaan bahasa Jawa. Kenapa memilih bahasa Jawa? Karena di bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatan di sini maksudnya adalah ada beberapa tingkatan penggunaan bahasa yang digunakan kepada setiap orang yang berbeda, khususnya yang lebih tua. Misalnya aku, kulo, jenengan, sampeyan, itu kan tingkatan-tingkatan level yang digunakan untuk usianya yang berbeda. Mungkin dengan menerapkan itu, penekanan pada itu, peserta didik akan lebih lebih berkarakter, tahu unggah-ungguh seperti itu. Karena menurut perkembangan zaman itu adalah orang pintar itu tidak akan disegani jika unggah-ungguhnya tidak ada. Mungkin secara garis besarnya seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Tadi Pak Iwan ingin berada jadi pengawas atau kepala sekolah, Pak? Ya, menurut stepnya kepala sekolah dulu, Pak. Oh, kepala sekolah. Amin, amin ya Pak Alamin. Nanti akan menerapkan mungkin contohnya turi Jawa ya. Oh, ya, Satu betul, hari berbahasa Jawa misalnya, atau juri Jawa Jumat berbahasa Jawa, terserah monggo. Oke, sip, Pak Iwan. Kok bapak-bapak maknya satu aja dong, monggo. Nah, Bu Ani, monggo. Jadi apa, Bu Ani? Terima kasih. Kalau jadinya sih pengennya jadi kepala sekolah, Pak. Tahapannya itu. Kalau untuk saya, kalau memang nanti diizinkan untuk menjadi kepala sekolah, peningkatan yang akan saya lakukan di sekolah itu adalah keagamaan. Tentang layanan keagamaan, ada PKB Iceberg, Pak, sekarang itu di Bojonegoro itu. Kenapa? Karena di lingkungan kami itu kebanyakan kita itu cari muridnya itu agak susah, Pak. Mereka itu larinya ke sekolah-sekolah yang berbau agamis. Mereka banyak yang di pondok-pondok, terus banyak yang di MI. Jadi untuk sekolah kita biar dapat murid yang banyak dan itu nanti juga berpihak kepada murid, hasilnya kepada murid, kita tingkatkan yaitu keagamaannya dengan pemberian materi tentang PKB Iceberg yang sudah dicanangkan oleh wilayah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga segera terwujud. Untuk yang lain yang belum berkesempatan menjawab, mungkin di lain waktu masih panjang kita. Oke, Bapak, terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan sebuah bisa dikatakan Pak Iwan tadi mimpi, semoga menjadi kenyataan karena semua cerita berawal dari mimpi dan semoga dream come true. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya melanjutkan share screen saya. Tibalah sesi penutup, Bapak Ibu. Waktu juga terus mengejar ini ya. Nah, di sesi penutup ini Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa penjelasan kita selanjutnya adalah penjenengan untuk besok tanggal 9-10 adalah demonstrasi kontekstual Bapak Ibu. Penjenengan baca, penjenengan pelajari apa yang dimaui oleh LMS, ikut saja 2 hari Bapak Ibu ya, demonstrasi kontekstual tanggal 9 dan 10. Kemudian tanggal 11 kita akan berelaborasi dengan instruktur, nanti linknya menyusul. Kemudian Bapak Ibu, untuk unggah tugas rukol ini, itu due date-nya adalah tanggal 11 Juli Bapak Ibu.
Ada waktu 3 hari. Tadi yang sudah diberi masukan tanggapan oleh rekan-rekan maupun saya, tolong dipermak sedikit karena yang diunggah itu harus sesuai dengan video ini, Bapak Ibu. Harus sesuai dengan video ini. Jadi dipermak dikit-dikit, nanti diunggah seperti Rugas Rukol 1.1 kemarin, filenya diberi nama panjenengan masing-masing. Oke. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, cukup. Sampun, Bapak. Cukup, ya. Ampun. Sudah, nampaknya sudah terbiasa dengan demonstrasi kontekstual. Walah ngono kae ya. Nggih. Buria, monggo Buria. Bagian inbox, Bu. Begini Bapak Ibu, di LMS ada surat. Di sebelah kiri kalau ada surat. Bisa lewat surat itu, tulisan surat itu ya. Bisa Ibu. Oke. Coba diklik surat nanti ketulis. Kalau tidak, bisa lewat yang namanya pengumuman. Ada pengumuman itu. Di sebelah kiri itu ada banyak fitur. Monggo dicari. Inbox, Bapak. Oke. Kalau tidak, jalan terakhir apa? Dijapri saja orangnya. Dijapri. Ya, gitu aja. Oh, tidak. Yang diunggah adalah hasil kerja panjenengan, hasil kelompok yang dipresentasikan hari ini. Bentar. Ngaten Ibu Ria nggih. Santai aja nggih. Mungkin yang lain harus sebelum diakhiri ada 2 menit. Cukup, Tidak Pak. ada. Ampun, Bapak. Oke, Pak Iwan. Oke, Iwan. mengulangi dari pertanyaan Bu Ria tadi. Berarti untuk terkait dengan surat itu tidak terkoneksi dengan apa ya? Maksudnya tidak terkoneksi dengan tugas ini, Pak. Itu di luar link. Oh, di luar. Ada fitur surat kalau di sebelah kiri itu. Kalau itu bisa. Oke. Oh, gitu. Ucapan terima kasih, Bapak. Oh, Ya, gitu. terima kasih Bu Ria sudah menginspirasi saya dengan nilai kolaboratif panjenengan. Insya Allah saya akan lebih giat meningkatkan kolaborasi saya dengan teman-teman. Ini seperti itu aja lah sesederhananya gitu. Sampun, ada yang lain? Tidak ada, baik Bapak Ibu. Kalau tidak ada, monggo Bapak Ibu kita akhiri dengan doa. Mungkin Pak Hendri, Pak Hendri, monggo Pak Ustadz Hendri. Iya, Pak, matur suwun. Ada akhirnya Pak Hendri. Iya. Marilah teman-teman kita ucapkan rasa syukur yang tak ternilai harganya atas pembelajaran hari ini. Kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan, dan doa khusus untuk Ibu Anis semoga segera sembuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Fajar. Oke, terima kasih Pak Hendri, semoga dijawab oleh Allah dan khusus Bapak Anis semoga lekas sembuh seperti sedia kala. Amin. Baik Bapak Ibu, secara keseluruhan saya mohon maaf apabila dalam membersamai Bapak Ibu memfasilitasi modul 1.2 sesi presentasi ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Monggo foto bersama dulu. Monggo foto bersama dibuka. Semoga yang bisa screenshot silakan. Monggo. Terima kasih, selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik yang lain.
Assalamualaikum. Masalah